Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenial Ferrari dengan NIM 21002142. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tokoh-tokoh kendali mutu dan pemikirannya pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri, SPD MPD. Oke, langsung saja. Baiklah. Nah, di sini ada 5 tokoh-tokoh kendali mutu. Yang pertama yakni Joseph Juran, yang kedua ada Philip B. Crosby, yang ketiga ada W. Edwards Deming, yang keempat ada Kaoru Ishikawa, yang kelima ada Armand V. Fetterbaum. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tokoh-tokoh kendali mutu beserta pemikirannya. Yang pertama yakni Joseph Juran. Jadi Joseph Juran ini adalah seorang pelopor revolusi mutu di Jepang. Beliau juga adalah seorang penulis dan editor sejumlah buku. Juran adalah seorang guru manajemen pertama yang menghadapi isu-isu manajemen mutu secara lebih luas. Juran telah mengembangkan sebuah pendekatan yang disebut dengan manajemen mutu strategis untuk membantu manajemen dalam perencanaan. Nah, manajemen mutu strategis ini adalah sebuah proses yang terdiri dari 3 bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu di sebuah perusahaan. Adapun pemikiran dari Joseph Juran ini, yakni yang pertama definisi praktis kualitas mungkin tidak mungkin. Terus yang kedua ada kualitas terkait dengan kebutuhan pelanggan dan kemampuan memenuhinya menunjukkan adanya kesesuaian dengan karakteristik produk yang terukur. Lalu yang kedua ada Philip Bayard Crosby. Nah, Philip Bayard Crosby ini selalu diasosiasikan dengan 2 ide yang sangat menarik dan sangat kuat dalam mutu. Jadi ide yang pertama yaitu bahwa mutu itu gratis. Terus ada ide yang kedua bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu, serta semua hal yang tidak bermutu lainnya dapat dihilangkan jika institusi memiliki kemampuan untuk itu dan kemauan untuk itu. Nah, jadi ini adalah gagasan tanpa cacat yang kontroversial. Dari kedua ide tersebut sangat menarik jika diterapkan di dunia pendidikan. Kedua ide Philip Crosby ini yang sangat menarik dalam mutu tadi, gagasan bahwa meningkatkan mutu itu dapat membantu organisasi menghilangkan kegagalan, khususnya kegagalan pelajar yang seringkali diabaikan oleh sebagian besar institusi. Jadi ada 2 juga di sini ide atau pemikiran yang dipelopori oleh Philip Bayard Crosby ini. Yang pertama yaitu seseorang harus tahu apa persyaratan dan mampu menerjemahkan persyaratan menjadi produk terukur atau karakteristik layanan. Yang kedua itu perlu untuk mengukur karakteristik produk atau jasa untuk menentukan kualitas yang tinggi. Terus yang ketiga ada William Edwards Deming. William Edwards Deming ini adalah seorang yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau juga profesor, penulis, dosen, dan konsultan. Tapi beliau ini dikenal karyanya di Jepang. Tepatnya sejak tahun 1950 dan seterusnya. Beliau ini mengajar manajemen puncak bagaimana memperbaiki desain, layanan, kualitas produk, pengujian, dan penjualan yang terakhir melalui pasar global dengan berbagai cara termasuk penerapan metode statistik. Deming ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk reputasi Jepang dalam inovasi produk berkualitas tinggi dan kekuatan ekonomi di Jepang.
beliau ini dianggap telah memiliki dampak yang lebih terhadap manufaktur Jepang dan bisnis daripada individu lain yang bukan dari warisan Jepang. Meskipun dianggap seorang pahlawan di Jepang, nah dia mulai mendapatkan pengakuan luas dari Amerika Serikat pada saat kematiannya. Adapun pemikiran dari William Edward Deming tentang mutu, yaitu mutu harus didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan. Yang kedua yakni kualitas multidimensional, di mana tidak mungkin menentukan kualitas suatu produk atau jasa hanya dengan karakteristik tunggal atau agen. Dan ada derajat mutu yang berbeda karena mutu pada dasarnya disamakan dengan kepuasan pelanggan. Jadi mutu itu berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan. Itu menurut pemikiran dari William Edward Deming. Terus yang keempat ada Kaoru Ishikawa. Nah, Kaoru Ishikawa ini tokoh asli dari Jepang. Beliau lahir di Tokyo pada tahun 1915. Kaoru Ishikawa ini merupakan anak tertua dari Ichiro Ishikawa. Ishikawa mempioneri quality management process di Kawasaki Shipyard yang dikenal sebagai salah satu pencetus konsep manajemen modern. Jadi pencetus konsep manajemen modern yaitu Kaoru Ishikawa. Pada tahun 1949, Ishikawa ini bergabung dengan Japanese Union of Scientists and Engineers atau disingkat JUSI. Nah, ketertarikannya pada dunia pendidikan membuat Kaoru Ishikawa ini terjun ke dunia akademik sebagai seorang profesor paruh waktu di Universitas Tokyo. Selanjutnya, beliau menjadi dosen tetap di Universitas Tokyo pada tahun 1960. Lalu beliau memperkenalkan konsep quality circle pada tahun 1962 dalam konjungsinya dengan Jusei. Jadi konsep ini lahir dari sebuah eksperimen untuk meneliti efek leading hand atau gembacho terhadap kualitas. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang diundang untuk mencoba quality circle ini. Namun hanya satu saja yang menerima, yakni Nippon Telephone dan Telegraph, yang nyatanya konsep quality circle segera menjadi sangat populer membentuk hubungan penting pada sistem total quality management. Nah, Dr. Kaoru Ishikawa ini kan merupakan pencetus dari konsep atau teori lingkaran kualitas atau quality circle dan diagram sebab akibat atau juga dikenal dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau dikenal lagi dengan diagram Ishikawa atau Ishikawa diagram. Nah, pada tahun 1962, Ishikawa mengembangkan quality circle ini, di mana sekumpulan orang belajar untuk mengidentifikasi masalah, lalu memberikan solusi atas masalah tersebut. Solusi yang diberikan selanjutnya akan dipresentasikan kepada manajemen tingkat dari suatu organisasi. Kontribusi Ishikawa yang juga tak kalah pentingnya adalah menyempurnakan model PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Nah, ada 4 pemikiran dari Kaoru Ishikawa ini. Yang pertama yakni kualitas setara dengan kepuasan konsumen. Jadi kualitas itu menentukan kualitas itu adalah kepuasan dari konsumen. Terus yang kedua, kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. Yang ketiga, kebutuhan konsumen dan persyaratan berubah terus-menerus. Oleh karena itu, definisi mutu selalu berubah. Jadi mutu itu berubah sesuai dengan kebutuhan. Terus yang keempat, harga suatu produk atau jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Nah, jadi menurut Kaoru Ishikawa ini ada kualitas, ada harga. Terus yang terakhir ada Armand V. Feigenbaum. Jadi tokoh Armand Feigenbaum ini dilahirkan pada tahun 1920 dan beliau ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Poin penting dari Feigenbaum ini bahwa kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan.
Terus kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif. Dan karena terjadi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu adalah dinamis. Jadi maksudnya mutu itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.